Apa aja sih yang ada di dalam krim pemutih? Kita bahas ya di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini kita mau ngebahas tentang apa aja sih kandungan dalam krim-krim pemutih itu. Oke, yang pertama ada licorice, di mana licorice ini berasal dari tanaman akar atau disebut juga akar manis. Dia mempunyai sifat untuk melindungi wajah dari sengatan sinar matahari. Yang kedua, arbutin, di mana arbutin ini disebut juga merupakan sumber alami dari hidroquinon. Terdapat di mana sih dok arbutin ini? Nah, arbutin ini terdapat di mulberry, terdapat di pear, terdapat di cranberry, terdapat juga di beerberry. Jadi biasanya terdapat di berry-berryan ya. Dia untuk apa arbutin ini? Untuk menghambat pembentukan melanin, di mana melanin ini yang menentukan warna kulit kita. Terus yang ketiga retinol, di mana retinol ini merupakan turunan dari vitamin A, antioksidan untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Biasanya retinol ini juga dikombinasi dengan AHA atau alpha hidroksi asid. Nah, dia bisa dikombinasi atau bisa juga tersendiri. Dia untuk apa sih? Untuk mencerahkan kulit, untuk mencegah penuaan, dan juga biasanya retinol ini memang hasilnya tidak cepat, terlihat setelah minimal 8 minggu. Terus vitamin C nomor 4-nya. Vitamin C mungkin sudah tahu ya, sudah pada banyak kan kandungan krim yang mengandung vitamin C, di mana vitamin C itu merupakan antioksidan untuk mencerahkan kulit juga. Vitamin yang tidak kalah penting, yang kelima adalah vitamin E. Vitamin E ini juga biasanya dikombinasi dengan vitamin C. Vitamin E ini merupakan, kalau secara jauhnya, untuk anti peradangan, melindungi kulit terhadap paparan sinar matahari, merupakan antioksidan, untuk keriput, bisa juga untuk memperbaiki kerusakan sel. Jadi kalau mereka dikombinasi bagus, tetapi tergantung kebutuhan dari kulitnya sendiri. Ada juga yang tersendiri biasanya. Terus nomor 6 adalah asam kojic ya, atau saya sering nyebutnya kojic aja. Jadi kojic ini merupakan fermentasi dari sake, berasal dari Jepang. Jadi ditemuin secara tidak langsung, secara kebetulan ya. Ternyata bisa untuk menghambat tirosin. Apa sih tirosin itu dok? Tirosin itu merupakan asam amino yang dibutuhkan untuk produksi melanin. Nah jadi asam kojic ini dibutuhkan juga untuk pemutih karena dia bisa menghilangkan noda hitam, bercak-bercak karena penuaan, terus juga bisa menghilangkan bekas jerawat. Ya jadi tidak kalah penting nih si asam kojic ini. Ketujuh yaitu AHA yang tadi saya sudah jelaskan di depan ya, yang bisa dicampur dengan retinol. AHA ini merupakan alpha hidroksi asid. AHA ini biasanya dipakai untuk merangsang pengelupasan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, juga menghambat produksi melanin. Cuman AHA ini kebetulan sensitif sekali terhadap sinar matahari. Jadi memang harus betul-betul pakai sunblocknya. Jadi kalau bertanya dokter, kalau pakai krim yang tadi di atas berarti nggak usah pakai sunblock dong. Tetap harus pakai sunblock, tetap harus pakai sunblock atau tabir surya atau sunscreen. Kenapa? Karena memang dari zat-zat pemutih tersebut ada juga yang bersifat sensitif terhadap sinar matahari, terutama AHA. AHA ini sangat sensitif ya terhadap sinar matahari. Sebenarnya cukup nggak sih dengan krim seperti tadi di atas aja? Tidak perlu perawatan atau tindakan yang lainnya? Jangan salah. Sebenarnya kalau kita misalkan sudah usia kita sudah lebih dari 25, terus juga sudah ada keluhan di kulit, terus juga kerutnya sudah mulai dalam, terus juga misalkan kita sudah mengalami perubahan hormon, itu tidak cukup dengan hanya pakai bahan-bahan tadi yang saya jelasin di atas. Jadi tetap butuh treatment seperti facial, filling, butuh juga seperti kayak mikrodermabrasi atau tindakan-tindakan yang lainnya yang ada di klinik-klinik kecantikan ya. Jadi seperti kayak laser atau tindakan yang sifatnya misalkan injeksi dan lain-lain, karena terkadang dengan zat-zat tadi yang dijelasin di atas itu tidak cukup karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan usia kita, dengan keluhan kita juga. Tetapi paling tidak kalau memang
Misalkan dana dan lain-lain tidak ada, ya kan bisa pakai krim-krim tadi di atas. Misalkan mukanya tidak ada flek dan lain-lain, ya sudah cukup. Paling sekali-kali filling lah atau facial lah, itu masih nggak ada masalah. Cuman ketika kamu misalkan mukanya fleknya sudah tebel lah, pakai kontrasepsi KB, ya tidak bisa hanya dengan krim-krim di atas aja. Tetapi dari yang saya jelasin, selain kamu memang harus treatment, harus melakukan juga perawatan yang lain, kamu juga harus menjaga muka kamu dengan pemakaian sunblock yang rutin. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya. Dapat ilmunya juga. Tadi yang saya sudah jelaskan di atas, kalau kamu merasa apa yang saya jelasin kurang kurang jelas, kamu boleh komen, boleh juga tanya apa yang mau ditanya. Terus kalau misalkan kamu ada ide mau buat, oh dok jelasin dong tentang ini, boleh ya komen juga di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.